Hey yo, sobat cerdas. Pernahkah kamu terbayang bagaimana jika Rp1 sama dengan $1? Wow, ini akan jadi rekor nasional yang fenomenal sepanjang sejarah. Oke, sebelum kita mengetahui apa yang akan terjadi jika Rp1 memiliki nilai yang sama dengan $1, kita perlu tahu dulu nih, konsep bagaimana nilai uang suatu negara bisa berbeda-beda dengan negara lainnya. Mari kita mulai dengan gambaran yang paling sederhana. Semisalkan, saya dan kamu tinggal di dua pulau berbeda. Saya tinggal di Kalimantan dan kamu tinggal di Jawa. Nah, kita menanam berbagai hal di pulau kita masing-masing. Kamu menanam pisang di pulaumu, dan saya menanam apel di pulau saya. Lalu kita berdua menciptakan mata uang kita. Kamu menjadikan pisang sebagai mata uang, dan kamu membuat 10 koin. Akhirnya kamu menamai 10 koin pisang. Dan begitu pun saya, menjadikan apel sebagai koin apel. Pada awalnya, saya juga memiliki 10 koin apel. Oke, lalu kita bertemu dan memutuskan bahwa tingkat konversi atau nilai tukar mata uang kita menjadi 1:1. Yang artinya, 10 koin pisangmu seharusnya masih sama dengan 10 koin apel saya. Beberapa bulan berlalu, kamu bekerja sangat keras. Akhirnya, kamu berhasil menanam 20 pisang, bukan lagi 10. Tapi, di sisi lain saya tidak bekerja keras dan hanya menghasilkan 10 apel. Tiba-tiba, nilai mata uang kamu meningkat karena kamu masih memiliki 10 koin pisang yang tadi dan sekarang sudah bertambah lagi 10 pisang. Jadi untukmu, nilai 1 koin pisang sudah menjadi 2 buah pisang. Jika kamu ingin menukarkannya dengan saya, nilai 1 koin pisangmu telah menjadi sama dengan 2 koin apel saya, karena saya harus menyiapkan 2 apel untuk 2 pisang, namun kamu dapat 2 koin apel, saya hanya dapat 1 koin pisang. Apakah kamu mengerti cara kerjanya? Oke, sekarang kita naik level. Lalu, semisalkan kamu juga belajar bagaimana caranya membuat kolak pisang. Nah, ada orang ketiga nih dari pulau saya berkunjung ke pulaumu. Lalu mencoba kolak pisang itu, dan dia suka. Maka orang itu mungkin akan lebih memilih untuk tinggal di pulaumu dibandingkan pulau saya, karena dia bisa mendapatkan kolak pisang. Sedangkan di pulau saya, hanya ada apel, 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 dan apel. Yang terjadi selanjutnya adalah dia bercerita ke teman-temannya. Dan seketika, penggemar kolak pisang meningkat, mengharuskan mereka menukar apel-apelnya 2 kali lipat untuk mendapatkan koin pisangmu dan bisa mencicipi kolak itu. Maka permintaan dan tren koin pisang akan meningkat, menjadikan nilai koin pisangmu pun ikut meningkat. Nah, sudah paham bukan? Namun, itu masih sederhananya. Di kehidupan nyata kita, perbedaan nilai mata uang tidak bisa lagi hanya diukur dari banyaknya pisang dan banyaknya apel saja. Setidaknya, ada 6 faktor utama yang mempengaruhi nilai mata uang, yakni 1. Perbedaan angka inflasi, 2. Perbedaan suku bunga, 3. Pertumbuhan ekonomi, 4. Utang negara, 5. Ketentuan perdagangan, dan 6. Stabilitas politik dan ekonomi. Nah, kembali lagi ke mimpi kita. Bagaimana ya? Dan apa ya yang akan terjadi jika tiba-tiba hari ini Rp1 sama dengan $1 tanpa adanya redominasi ya? Jika kita lihat dari sisi positifnya, yang pertama nih, harga barang-barang impor jauh lebih murah. Buat kamu yang menyukai barang-barang impor, penguatan rupiah tentu saja menguntungkan, sebab harga barang-barang impor jadi lebih murah. Misalnya aja nih, kamu membeli barang impor dengan harga $10 tadinya. Dengan kurs yang sekarang, ya mungkin sekitar 140 ribuan. Kamu bisa membeli banyak sekali barang seandainya $1 itu setara dengan Rp1.
Ya tinggal dihitung aja, 140 ribuan dibagi 1 rupiah, ya kamu dapat 140 ribu barang. Wah, oke, ini cukup gila. Bisa-bisa semua orang di Indonesia punya pesawat jet pribadi kali. Yang kedua, berwisata ke luar negeri pun jadi lebih hemat. Bukan lagi hemat sih, murah. Gara-gara rupiah menguat, jumlah orang-orang yang berwisata ke luar negeri makin bertambah. Harga tiket yang tadinya kita harus beli 1 juta, sekarang tinggal bayar 71 rupiah. Ke luar negeri udah berasa kayak beli permen, bahkan lebih mahal permen kali. 3. Beban utang luar negeri Indonesia pun jadi lebih berkurang. Coba kita ingat-ingat, utang luar negeri Indonesia per Juni 2021 tercatat mencapai 418 miliar dolar atau sekitar 5.977 triliun rupiah. Dengan nilai tukar yang sekarang berada di kisaran 14 ribuan, tentu saja utang ini terbilang sangat besar. Lalu kalau 1 rupiah nih sama dengan 1 dolar, ya kita tinggal bayar 418 miliar rupiah. Super duper murah banget kan? Tapi sobat cerdas, di belakang keindahan barusan, ada kenyataan pahit yang menunggumu. Mari saya beritahu kenyataannya. Yang pertama, barang-barang yang dijual di dalam negeri pasti akan kalah saing dengan barang-barang impor. Karena rupiah menguat nih, orang-orang akan gila akan barang impor, yang pastinya langsung memborong semua barang impor. Imbasnya, barang-barang dalam negeri akan kalah saing dengan barang-barang impor tersebut. Situasinya pasti nggak menguntungkan sama sekali. Pelaku usaha merugi karena lesunya penjualan. Jeleknya nih, kalau impor terus-terusan berlanjut dan lebih besar daripada ekspor, bisa-bisa semua eksportir di Indonesia bangkrut mendadak. Yang kedua, barang-barang yang diekspor jadi kurang diminati. Saat 1 dolar sama dengan 14 ribu, mungkin para konsumen di luar negeri sangat semangat ya membeli produksi barang dalam negeri dengan jumlah banyak. Namun ketika hal ini berubah, ketika 1 dolar sama dengan 1 rupiah, daya beli luar terhadap produk dalam negeri pasti sangat amat teramat menurun tajam. Yang kemudian berakibat pada penurunan ekspor. Malahan nih, pengimpor nggak menutup kemungkinan untuk mengalihkan pembeliannya ke negara lain yang bisa hasilkan barang dengan kualitas yang sama, seperti Vietnam atau Thailand. Yang ketiga, sektor pariwisata dalam negeri bisa jadi kuburan. Maksudnya adalah nggak ada pengunjungnya. Penguatan rupiah membawa dampak negatif bagi sektor pariwisata, pasti. Sebab biaya untuk berwisata ke Indonesia akan lebih mahal dibanding negara-negara lainnya. Alhasil, ketimbang mengeluarkan uang berwisata ke Indonesia, para turis asing lebih memilih berwisata di negara lain. Karena negara lain juga bisa menawarkan keindahan yang kurang lebih sama dengan biaya yang jauh lebih murah. Nah, hal-hal negatif ini pastinya akan membuat kestabilan ekonomi di Indonesia jadi kacau balau. Pemerintah pun pasti akan mengibarkan bendera putih pada kondisi yang tiba-tiba seperti ini. Jadi, bisa disimpulkan, jika tiba-tiba secara mendadak 1 rupiah sama dengan 1 dolar pada hari ini, pada awalnya mungkin seluruh masyarakat Indonesia akan mendadak jadi orang kaya. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika ekspor tidak laku, ketika perusahaan banyak bangkrut, ketika banyak pekerja yang tak digaji, pada akhirnya rakyat jadi tak memiliki penghasilan dan kelaparan. Jadi, manis di awal, pahit di akhiran. Sebab segala sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba pasti tidak baik. Nah, gimana sobat cerdas? Udah paham kan apa yang terjadi jika 1 rupiah tiba-tiba berubah? Itulah yang akan terjadi, kepahitan dalam jangka waktu dekat. Oke, kalau kamu suka dengan fakta menarik seperti ini atau info menarik lainnya, jangan lupa subscribe ya.
Jangan lupa juga video ini untuk kamu like dan sebarkan video ini ke teman kamu biar kita bisa jadi sobat cerdas bersama sebarinfo.id.